Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Raina Ramadhani Rahman. Saya dari kelas B, angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Islam dan disiplin ilmu. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ferdian Antoni Akbar. Pertanyaan nomor 1 ada, betapa luhurnya adab bagi agama menurut ajaran Rasulullah. Nah, adab itu pastinya memiliki kemuliaan atau keluhuran nih yang tinggi, apalagi Rasulullah itu banyak mengajarkan pelajaran-pelajaran tentang adab, bahkan banyak dituliskan di dalam hadis-hadis. Terus, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendidikku dengan adab yang baik, maka jadikanlah aku pendidikan adab yang baik." Dari jurnal Ummu et al. 2020, ada juga nih hadis lainnya yang mengatakan cara Rasulullah memberikan pelajaran tentang adab itu berdasarkan dengan kehidupan sehari-hari. Apa kegiatan yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang adab yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Bulugh al-Maram pada bab al-adab. Sebenarnya ada 16. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan 6 hadis saja. Oke, yang pertama ada hadis nomor 1467. Nah, hadis ini menjelaskan hak sesama orang muslim. Kemudian ada hadis nomor 1468. Nah, di hadis ini menganjurkan seorang muslim untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan kepadanya dari Allah. Nah, kemudian ada hadis nomor 1470. Nah, di hadis ini menjelaskan saat berkumpul dengan orang lain, apabila ganjil, misalnya bertiga orang, kita itu tidak boleh saling berbisik, dilarang berbisik-bisik. Nah, kemudian ada hadis nomor 1471. Nah, di hadis ini mengajarkan kita tentang duduk dan mengambil tempat di dalam suatu majelis. Kemudian ada hadis nomor 1476. Nah, di hadis ini dijelaskan tentang adab ketika kita bersin. Misalnya ketika kita bersin, kita akan mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang lain akan menjawab ya hamukallah, kemudian kita membalas lagi ya dikumullah. Terus yang terakhir ada hadis nomor 1478. Nah, di hadis ini menjelaskan nih tentang baiknya kita menggunakan sandal itu dari kaki kanan, dan ketika kita melepasnya, kita lebih baik melepasnya menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, di pertanyaan nomor 2 ini adalah, apakah sains Islam sangat berpengaruh tentang keilmuan sekarang? Nah, jawabannya adalah ya, sains Islam itu mulai banyak diimplementasikan atau mulai digunakan ke bidang keilmuan di zaman sekarang, di berbagai pelajaran. Mulai banyak orang-orang yang memahami atau mulai mengerti akan pentingnya penggunaan atau implementasi sains Islam di pelajaran sekarang. Bukan terpatok dengan sains barat, tetapi kita juga harus mulai menggunakan sains Islam yang berdasarkan Al-Quran yang tidak bisa dibantahkan kebenarannya. Terus ada nih pengaplikasian di bidang keilmuan, contohnya ini biologi dan fisika. Nah, di bidang biologi nih ada dijelaskan di Quran surah Al-Mulk 3-4 sebagai sumber atau kaidah utama dalam bidang ekologi. Kemudian Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 sebagai sumber pengetahuan terkait hukum struktur mengikuti fungsi dalam biologi. Kemudian sedangkan nih di dalam fisika juga ada nih ya, hukum Archimedes juga
terdapat di dalam Al-Quran. Di Quran Surah An-Nur ayat 40, kemudian ada penerapannya juga nih. Contoh penerapannya di Al-Quran, yaitu di Quran Surah Ar-Rum ayat 46, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ya, hukum-hukum yang sebenarnya ada di sains barat, tapi sebenarnya kita bisa menemukannya juga di Al-Quran. Oke, ini adalah daftar pustaka dari apa yang telah saya sampaikan atau yang telah saya buat. Terima kasih, sekian terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata dan maaf bila ada suatu kesalahan dari penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.